Udah kelar main raja-rajaannya. Oyen. Oke, selamat datang kembali di Ngemeng Esport di episode ke 1999 kita 5555. Setelah kita vakum hampir 5 tahun kalau nggak salah 16 tahun 16 tahun 7 bulan kita nggak muncul berdua di kamera, akhirnya kita muncul lagi di kamera. Yes, benar karena sekali. ada yang lucu. Ya, betul. Terutama di hari Minggu. Pukul berapa kemarin? 22.00. 22.00. Betul. 22.00 ketika ada kejadian nih, Mas. Apa nih kejadiannya kira-kira? Ya, sebelum masuk ke kejadian kita CTA dulu. Kalau enggak kita dimarahin sama Bapak produser di sini di belakang sana. Oke, buat teman-teman selamat datang di YouTube Upstation di konten Ngemeng Podcast yang kita bahas banyak banget. Ngemeng itu sendiri kan ngobrol asik, gaming, entertainment, anime, apa aja Pak lupa. Oh ya, di belakang sini. Nah, ini ngobrolin games, movie, anime, and geek stuff. Itu adalah konten podcast dari Upstation yang tayang setiap 2 hari sekali di YouTube. Jadi buat kalian yang suka suka konten-konten Yeping kayak gini, jangan lupa buat subscribe YouTube Upstation dan tinggalin juga like dan komen. Karena di komen nanti akan kita bacain dan kita turutin request kalian. Bener banget. Bisa nanya kepada hostnya, bisa nanya apapun, mulai dari teori-teorinya atau mungkin hal-hal lucu di baliknya. Mungkin kita punya cerita yang bisa kita kasih ke kalian. Iya, karena kita juga main di belakang layar kan. Oh, betul sekali. Dan juga jangan lupa buat follow kita di sosial media Upstation, ada di IG dan TikTok upstation.media. Kita juga ada di Twitter walaupun adminnya lagi tidur kalau nggak salah di bawah. Terus kita juga ada Discord, jangan lupa gabung ke sana. Dan kita juga menayangkan podcast ini di Spotify. Jadi tunggu aja videonya buat kalian yang suka menunggu kita, katanya bosan lihat mukanya, pingin dengar suaranya aja, langsung aja ke Spotify. Yes, jangan lupa guys ya, jangan lupa cek Spotify. Emang udah ada Spotify? Udah bikin. Dia nggak masuk 2 bulan guys, parah banget. 2 bulan. Kacau. Oke, langsung saja. Belum. Ada satu lagi. Ada lagi titipan. Jadi buat kalian yang ingin memulai karir, khususnya teman-teman yang suka ngeklip nih ya. Teman-teman yang suka ngeklip, yang merasa ngeklip terus kok tidak ada hasilnya. Nah, kita kan dulu mana nih? Nah, jangan lupa buat join ini ya. Ya, jadi Upstation dan juga teman-teman Upstation deh, kita tuh lagi bikin salah satu program baru, yaitu adalah breaking news. Kita baca dulu ya. Breaking news, we want you to be our clippers. Betul. Can get plenty of rewards. Betul. Nah, jadi teman-teman di sini tuh dapat kesempatan buat dapetin duit lebih buat jajan, buat beli-beli apapun itu dengan cara ngeklip konten-konten kita. Ngeklipnya apa aja, Min? Bisa dari mana aja nih? Dari YouTube bisa. YouTube bisa, dari sosial media semua bisa. Ya. Jadi buat kalian yang sering ngeklip tapi cuma dapat like banyak tapi tidak ada duitnya. Nah, di sini nih ada duitnya nih. Jadi selain kalian dapat engagement, kalian bisa dapat reward juga berupa hadiah uang langsung. Betul sekali. Walaupun tidak langsung dikasih ya pasti ya. Karena pasti ada birokrasi yang gak apa-apa, tapi buat kalian yang berminat untuk menjadi klipper profesional, kita bilangnya klipper profesional aja. Klipper profesional kalian bisa langsung join. Linknya ada di kolom komentar. Kalian juga bisa lihat di IG Upstation yang di pin. Nah, kalian langsung aja klik. Tolong di di blog linknya. Ada kan di situ? Ada yang paling atas itu formnya tuh. Itu kalian copy terus kalian paste di Chrome, di Opera, di Mozilla, di HP kalian, terus kalian daftar aja. Pokoknya intinya semua informasinya ada di sini. Kalian tinggal langsung kunjungi Instagram kita di Upstation Media. Nanti itu paling atas sudah kita pin, nanti langsung diklik aja. Oke. Jadi kita tunggu kalian jadi clipper profesional. Oke. Kita langsung saja menuju ke menu utama. Menu utama pembahasan kita hari ini. Kalau ada Zili dan Heraldi sudah pasti kita akan bakal bahas anime. Enggak ya. Kita bakal bahas e-sport, guys. Muka wibu Upstation, bro. Oke. Kacau. Jadi beberapa hari lalu, kurang lebih 5 hari lalu lah ya. 5 hari lalu di-upload ya. Kalau hari ini sih 2 hari yang lalu ya. Tapi kalau pas di-upload mungkin 5 hari yang lalu lah. Itu kita kita mendapatkan kesempatan buat terjun langsung ke playoff MPL Indonesia Season 15. Final di Jakarta International Velodrome. Betul. Itu kita ngeliput beberapa match mulai dari sebelumnya juga di hari
semifinal final lower bracket sampai ke grand final itu kita dapat kesempatan buat ngecek langsung kira-kira ada apa sih, apa yang terjadi nih antara tiga tim yang teratas tuh ada Geek-Fam, Onyx Esports dan juga RRQ Hoshi. Betul, yang akhirnya yang masuk grand final adalah Onyx sama RRQ ya. Walaupun saya pakai baju Geek-Fam di sini. Ya, tapi Anda juara 3 ya. Tapi sayangnya saya juara 3 dan tidak berangkat ke Riyadh gara-gara tangan Baloy gemetar. Tangan Balai gemetar. Oke, tapi kalau ngomongin di playoff ini ya Zil ya, kan ada 6 tim ya. Selain tadi yang disebut ada Onyx, RRQ sama Geek-Fam, itu ada juga Bigetron, Alter Ego, Bigetron sama Tim Liquid. Tim KID si juara bertahan gitu. Yang secara mengejutkan ternyata gugur duluan gitu. Tapi itu ini kita balik lagi nggak usah ya? Yang soal prediksi kita di awal soal Tim Liquid. Ya, kalau boleh kita bahas dikit boleh kita bahas dikit di awal. Jadi guys, di awal di kayaknya 4 atau 5 video sebelumnya kita pernah bahas ini nih, kira-kira siapa sih yang bisa at least jadi juara lah di regular season ya waktu itu ya. Betul. Cuman ada beberapa pernyataan kita yang ngomong bahwa Onyx itu bakal jadi kuat di musim ini. Betul. Bener kan? Betul. Tapi nyatanya di pertengahan season udah kita cek nih ya, Onyx itu agak kurang bagus awal regular season. Jadi bahkan mereka sempat #9 betul, tuh. Kita bahkan sempat bikin video bahwa mereka nggak bakal lolos playoff. Iya. Sudah gini lagi kan. Udah gini lagi. Gini nih, kalian cari deh. Iya, cuman balik lagi ya, dengan masuknya kembali Coach Shep itu gua rasa jadi kunci utama mereka titik balik. Dalam artian gini, ternyata impactnya si Coach Shep di Onyx Indonesia, bukan Indonesia ya, Onyx Esports. Mereka nggak mau itu ada lagi tuh. Ntar kita bahas ya. Nanti. Itu terakhir. Jadi dengan masuknya Coach Shep ini ternyata se-impactful itu ya, dalam artian mungkin ada kepingan yang belum bisa digantikan oleh si Adi ketika Coach Shep kemarin jadi VP gitu. Oh iya. Nah tapi ya break newsnya adalah Onyx menang gitu. Sebenarnya aku kemarin sempat wawancara sama Coach Shep. Nanti kontennya kalian tunggu di sosial medianya Upstation. Aku tanya ke Coach Shep, nanya nih, apa sih yang bikin Onyx akhirnya bisa bangkit dari #9 sampai menjadi juara? Ya. Nah kita bahas juaranya nanti aja kali. Tapi Coach Yep pokoknya bilang kalau Adi dan Yep ini sebenarnya saling melengkapi. Oke. Dan ketika Yep hilang ada puzzle yang hilang gitu. Akhirnya Adi sendirian juga kesulitan. Oke. Jadi sebenarnya lebih ke saling melengkapi guys, bukan Yep tolongin Yep gitu kan. Kebanyakan di kolom komentar Yep tolongin Yep gitu. Padahal Coach Yep sendiri bilang kalau mereka itu saling melengkapi gitu. Emang balik lagi Mas ya, kalau ketika coaching staff itu diisi lebih dari 1 orang atau lebih dari 2 orang, gue rasa tuh emang saling melengkapi. Gak mungkin dong kayak semua job atau semua tasknya tuh dikasih ke satu head coachnya doang. Otomatis kan pasti ada impact dari Adi ya, walaupun gak sebesar dan se-impactful Coach Yep dengan gaya kepemimpinan dia. Cuman ya mau nggak mau kita harus say thank you juga buat Adi ya. Ya untuk musim ini. Betul. Tapi ya kita sebenarnya di awal aku sih ya, kayak kita berdua ya, kan sempat memprediksi juga kalau Onyx bakal kuat juga di musim ini. Betul. Kita udah prediksi itu. Dan ya ini agak pembelaan ya sebenarnya, walaupun kita sempat agak naik turun ya sama hubungan dengan Onyx ya, hubungan tak langsung nih roller coaster gitu. Relationship. Kita bilang bagus, terus pas Onyx di bawah siap, aduh jadi saksi Onyx gak lolos playoff, terus minta maaf, terus sekarang begitu. Sekarang kita dikasih jersey. Thank you Onyx. Ini kayaknya kunci kenapa Onyx bisa lolos playoff dan menang nih. Gagal dia ngasih kita jersey ini. Oke, tapi sebelum ke Onyx kayaknya kita ngomong dulu ke kerucu-kerucunya. Tim-tim yang gagal sebelumnya ini. Terutama tadi tim Liquid ID kayaknya kita perlu bahas lebih jauh nih kenapa mereka nggak lolos gitu. Tim Liquid ID. Tim Liquid ID ini salah satu tim yang awal-awal paling pertama keluar ya. Paling pertama keluar. Kalah dari Alter Ego. Onyx. Onyx. Iya, kalahnya sama Onyx. Dan kalahnya 3-1 kalau nggak salah. Coba lihat ini Pak Bapak produser dilihat. Nah, tuh kalah pertama dia sama Onyx 3-1 gitu. Berarti dia ke Velodrome cuman nyobain makanannya aja ya? Iya, dia ke Velodrome cuma nyobain toilet sama musola mungkin yang sholat. Iya, oke. Habis itu pulang. Tapi mereka lebih beruntung daripada Alter Ego musim lalu. Alter Ego main pertama, kalah pertama ke Bandung cuma buat main sekali. Ya? Berarti dia cuma nyobain Pempek. Enggak salah Batagor. Mie kocok Bandung. Enggak ada. Waktu itu venue-nya jauh dari mie kocok. Adanya Batagor di depan Batagor gitu. Ya. Nah, ini tim Liquid tadi masih mending. Tapi ngomongin tim Liquid ID pulang duluan, sebenarnya aku salah satu orang yang bersyukur. Tim Liquid ID tidak melangkah lebih jauh.
Karena alasannya di sini tim Liquid ID adalah perwakilan Indonesia untuk SEA Games dan ISF. Oke. Artinya mereka punya waktu. Mereka jadinya punya waktu untuk persiapan, untuk muhasabah diri, perbaikan, karena mereka tahu kan kalau kalah sama Onyx ID artinya ya lawan-lawan mereka di SEA Games nanti sebenarnya bukan lawan mereka, terutama lawan lawan terkuat mereka Malaysia sama Filipina di SEA Games sama ISF ya kurang lebih sekuat Onyx Esport yang di MPL ID season 15 gitu. Jadi ya akhirnya tim kepelatihan, pemain itu punya waktu untuk persiapan. Termasuk Kyo. Menurutku waktu tim Liquid ID pulang duluan itu ada masalah di mental sih menurutku. Kalah mental antara Kyo sama Onyx Esport secara keseluruhan ya. Karena kalau Onyx kan isinya memang pemain-pemain yang veteran yang udah beberapa kali juara, kecuali Savero mungkin. Savero yang baru masuk. Tapi ya mereka Savero akhirnya keikut ini ya konsep sosial lah. Jadi kalau misalnya ada satu yang non dominan terus kita oleh orang non dominan, akhirnya dia ikut naik. Gitu. Jadi ya itu sih mungkin ini bisa jadi persiapan yang panjang untuk tim Liquid ID agar punya persiapan lebih banyak di SEA Games dan ISF. Karena kita juga udah lama nggak juara di situ. Bahkan SEA Games kita nggak pernah dapat medali emas gitu. Betul sih. Cuman balik lagi ya Mas, yang ngelihat kekuatan tim PH nanti. Mas Hero udah tahu belum? Rosternya tim PH nanti. Udah ada Kelra itu kan. Gabungan antara semua tim-tim ini Avengers yang kan kalau kata orang. Ya aku sih berharap tim PH sama seperti waktu tim Indonesia ngirim Avengers juga ya. Ujung-ujungnya kalah juga gitu. Tapi kita tetap gak bisa berharap ke orang lain sih. Kita harus memperkuat diri sendiri. Biarlah mereka mau ngeluarin Avengers, mereka mau ngeluarin Thunderbolts, mau ngeluarin Victory Sonen, MU menang dong kita nanti. Ya. Bener sih. Ya harapannya tim Liquid ID bisa evaluasi dan bisa bangkit lebih baik untuk Indonesia terutama. Betul. Dan gue rasa sih kemarin juga sempat ada pertanyaan ya dari banyak orang lah soal squad kita ini, squad Indonesia ini. Ada pertanyaan gini, kira-kira masih ada chance nggak sih untuk at least mendapatkan medali lah untuk tim MLBB yang cowok gitu di SEA Games terutama ya. Gue rasa nggak menutup kemungkinan Indonesia bisa mendapatkannya. Kayak ya siapa yang mengira tim Liquid bisa juara 2 M6 gitu. Siapa yang mengira itu gitu. Betul. Dari awal aja kita udah expect bahwa aura ini mah. Iya, aura mah nggak bakal sekuat itu gitu. Aura ID. Iya, tapi ya akhirnya mereka bisa membuktikan itu dan permainan bisa dibilang naik levelnya tinggi banget gitu loh. Dari sebelumnya sampai yang musim kemarin itu dan sampai di juara 2 M6 itu gua rasa keren banget, improve-nya gokil banget sih. Dan nggak menutup kemungkinan mereka bakal melakukan hal serupa di SEA Games nanti. Karena mereka juga diisi pemain-pemain muda kan. Oh jelas. Yang menurutku mereka ini masih punya darah panas untuk meraih juara gitu. Mereka nggak mau cuma habis kalah ya udahlah kita udah juara kemarin. Kayaknya harusnya enggak sih. Harusnya ya. Betul. Semoga ya kita harapannya gitu. Tapi ya balik lagi ya guys ya. Ketika harapan itu ada, tapi kita juga nggak bisa menutup kemungkinan bahwa yang kita juga bisa kalah Mas gitu. Iya bisa. Kalah juga bisa terbantai-bantai. Mungkin kalau kalah pertama gitu, pulang pertama kita nggak tahu. Jangan lah. Iya, tapi jangan. Gua harap Indonesia bisa ngasih perlawanan lah, at least. Balik lagi ke netizen gitu. Juga sih. Netizen juga harus ngasih dukungan, bukan berarti karena yang berangkat tim Liquid ID, terus Kingdom, terus EVOS Fame, terus Sonic, ngapain kita dukung? Kita dukung Kelra, misalnya Sonic kita dukung Kelra karena Onyx. Bukan, ini kan dia bawa timnas negara, Indonesia gitu, kita bawa Indonesia gitu. Jadi bersatu kita kasih dukungan, kasih komentar yang positif. Kalau misalnya nggak bisa ngasih impact yang positif, kasih aja komentar yang positif, kan lebih gampang kan. Atau jangan ngomong sama sekali. Atau minimal diam. Diam betul. Itu mas. Diam itu mas. Tapi ngasih apa tuh? Bukan Mas Coin, Mas Bitcoin. Mana tadi Mas Bitcoin tadi? Jatuh. Hilang. Oke, kita lanjut. Oke, tim Liquid ID kayaknya itu aja, kita doakan aja yang terbaik buat dia di SEA Games sama ISF 2025. Terus ada satu tim lagi yang gugur di hari pertama, walaupun tidak yang pertama banget, yaitu Bigetron Esport yang menurutku ini tim paling kasihan menurutku. Kayak betul. Terutama ke koetnya gitu, kayak koetnya ya.
menurutku ya Big Hero ini sudah melakukan apa aja buat memperkuat tim Mobile Legends-nya gitu. Mulai dari switch dari Indonesia full Indonesia ke 2PH, mulai dari PH, ganti coach beberapa kali, ngundang sampai ini 3 romer, ngundang 3 romer. Barbosa, iya, Barbosa, like Finn, udah ini. Tapi pada akhirnya hasilnya begitu-begitu aja gitu. Udah mereka terakhir kali ke internasional itu MPLID season 7. Sekarang itu berapa tahun lalu? Itu MSC 2000 berapa berarti ya, lupa. Itu yang berangkatnya sama EVOS Legends kalau nggak salah. Yang mereka juga akhirnya pulang duluan. Dan sekarang mereka nggak pernah lagi ke internasional. Menurut Big Hero ini kurang apa ya? Aku juga bingung juga gitu. Gua rasa mau dikomenin. Mentalitas itu sangat impact banget ya Mas. Nah itu dia. Yang kedua fanbase-nya juga gua rasa kurang support. Maksud dalam artian tuh ini, gue nggak ngomong fansnya sepi ya, cuman yang gue lihat dari teman-teman yang berangkat ke internasional itu fansnya suportif banget gitu loh. Fans klubnya tuh ngasih solid gitu loh. Bisa terlihat lah walaupun kita bukan fansnya, bukan internal fansnya atau yang ngikutin satu tim itu, cuman kita bisa lihat bahwa dari hubungan antara fans dan juga pemain itu cukup strong gitu. Dan di Blader nih gue nggak sama manajemen juga ya. Iya betul. Nah jadi, itu makanya itu ada kaitannya, kalau kita ngomongin manajemen itu ada kaitannya sama salah satu tim yang finish di posisi terbawah, yaitu EVOS. Manajemennya sampai sekarang gue masih belum ngelihat mereka bisa nge-treat fansnya dengan cukup se-strong Onyx ataupun se-strong RRQ sih. Nah mungkin itu bisa jadi evaluasi ke depannya lah buat teman-teman tim lain gitu. Bahwa supporter tuh nggak cuman penonton doang, bukan cuman datang nonton teriak pas menang, sedih pas kalah, tapi juga support di belakang gitu sebelum match gitu kan. Betul sekali. Ya RRQ sama Onyx juga kuat karena mereka fanbase-nya juga kuat dan dekat. Betul. Jadi nggak cuma kuat doang, kuat dan dekat gitu. Jadi ya Big Hero mungkin kalau misalnya mau rombak ya coba dekat dulu sama ini mungkin ya, sama supporternya kali. Iya. Atau ya itu sih. Atau mulai lagi dari awal sih Mas kalau gua rasa. Dalam artian gini ya, kita kalau dalam menyusun sesuatu yang udah gagal berkali-kali, otomatis kan ada yang salah dari itu kan. Oke lah sekali coba lagi, 2 kali oke lah, 3 kali oke lah. Oke tambah orang baru, masih kalah lagi. Oh berarti ada sesuatu yang tidak benar nih, entah dari susunan komponen manajemennya atau emang cara mereka nge-treat playernya kita nggak tahu. Iya. Tapi kita berdua mengutuk kalian yang komen jelek di Instagramnya Coach Stasi. Banyak banget yang ngeblame ngapain Barat. Kacau, ya kita juga bertanya ngapain Barat, tapi bukan berarti itu jadi alasan kalian buat nge-treat Coach Stasi seperti itu gitu. Coach Stasi juga yang bawa Big Hero sempat unggul 2-0 gitu kan. Jangan melupakan itu. Jadi balik lagi, kalau misalnya kalian nggak bisa komen positif, mending diem aja gitu. Iya betul banget. Jadi ya Big Hero ini sebenarnya secara komposisi ya kalau kita lihat kuat, tapi ya mungkin musim depan mereka butuh banyak perubahan kalau misalnya nggak mau balik lagi juara 456 3456 3456 gitu. Jadi ya Big Hero ya win. Semangat. Big Hero win. Ya tapi kita balik lagi ya. Kita berterima kasih banget sama Coach Stasi karena dia juga udah ngasih bukti. Yang pertama bukti, yang kedua tuh kayak ada sentuhan baru nih di MPL Indonesia season ini, bahwa datangnya dia tuh gak lagi mengkotak-kotakan gender yang pertama. Yang kedua teman-teman dari komunitas yang lain juga ngeliat itu look up to her gitu loh Mas. Dalam artian ternyata bisa nih gitu. Bisa dan bisa bersaing gitu. Posisi berapa dia? 5 berarti ya? 5 dan 6. 5 strip 6 kalau biasanya dia ini. Dan itu keren banget. Udah keren. Musim pertama di MPL Indonesia langsung segitu, itu keren banget sih. Itu kasusnya, ntar aja, kita lanjut. Kita lanjut aja. Oke, ke tim selanjutnya Mas. Siapa juara 4? Alter Ego. Nah, Alter Ego ini keren banget buat gua. Kenapa? Karena dengan susunan pemain yang baru, dengan datangnya Coach Seper dari Dota 2. Dari Dota 2 itu keren banget. Dalam artinya gini ya. Oke lah kalau Cascade kan emang sekeren itu. Emang dia dari Dota pun dia itu salah satu orang yang pemikir Mas ininya. Gaya bermainnya. Dalam artian dia itu hard support. Hard support tuh kayak roamer lah gitu. Cuman dia ngatur kayak gelandang, pengatur pengangkut air. Betul. Nah, deep playing playmaker. Betul. Nah, sedangkan si Seper ini bisa dibilang orangnya lebih straightforward, dalam artian ketika dia punya sesuatu yang mau dieksekusi ya dieksekusi kayak gitu. Nggak perlu lagi kayak nggak selama Cascade lah gitu, dalam artian ini konteksnya Dota 2 ya. Tapi ketika kita tarik ke Mobile Legends, ke coachingnya Mobile Legends, gue rasa
Shepard dan Cash itu ini punya cara approach yang mirip-mirip. Oh ya. Dia ngedetailin kayak menit sekian harus apa, detik sekian harus ngapain. Setiap menit itu ada objektifnya. Dan itu ilmu Dota banget ya. Itu Dota banget. Dalam artian itu tuh makanan Dota banget. Dalam artian makanan sehari-hari. Iya. Makanya ya walaupun mainnya juga masih barbar ya, alter ego dengan kebarbaran itu hal biasa lah. Itu emang dari musim-musim sebelumnya juga kan ada derby STM gitu-gitu ya. Ya cuman secara coaching gua rasa Shepard di musim ini cukup berhasil. Walaupun ya Mas lawannya Onyx coy, RRQ coy. Agak susah lah. Lagi panas-panasnya waktu itu kan. Geek Fam coy kayak nggak bisa, agak susah. Dengan ini ya harusnya sih alter ego masih mempertahankan Shepard jadi coach ya. Masih mempercayakan gitu. Harusnya. Sedangkan ada satu tim yang akhirnya harus ditinggalkan coach Dota 2-nya juga gitu. Siapa tuh? Ya adalah itu kenapa gitu yang biru-biru itu ya, biru-biru ya. Kita akan singgung tim itu sampai akhir acara. Ya jadi ya alter ego peningkatan lah dari musim lalu pulang pertama dan sekarang pulang hari ketiga berarti. Berarti ada peningkatan 2 hari lah ya. Ada peningkatan 2 hari lumayan. Jadi sempat nyobain makanan dari Jakarta Timur ya. Iya, makanan di MPL Festival ada seblak, ada ini segala Siomay, macam banyak. Batagor, nasi goreng. Ya. Betul. Jadi ya lumayan lah masih ada peningkatan. Dan harusnya musim depan lagi mereka bisa bounce back lagi. Harusnya. Kalau bisa mempertahankan apa yang mereka punya sekarang. Yes. Ya. Tapi soal alter ego dan juga Shepard dan Navari ini ya. Navari. Jadi itu kemarin tuh sempat ada obrolan bahwa dari draftnya Navari ini bisa dibilang terlalu terus-terusan menggunakan hero yang sama, jadi itu mudah terbaca gitu. Banyak fans dari alter ego dari Arthur Champs tuh ngomong gitu. Cuman balik lagi guys ya, si Rene dan teman-teman tuh ngomong gini, nggak 100% itu tuh masalah draft sebenarnya. Dalam artian kan kita udah ngeset beberapa part atau objektif yang bakal kita lakuin di games gitu ya. Mungkin di beberapa kesempatan tuh mereka gagal melakukan itu. Jadinya gamenya fall apart dan musuhnya dapat ini nih keuntungan yang lebih lah. Iya. Gitu. Keuntungan dari kesalahan. Kalau di basket itu namanya turnover. Bener. Makanya banyak ya gitulah, banyak kesalahan-kesalahan kecil yang akhirnya membuat alter ego itu kalah. Mereka tuh agak sulit untuk membedakan mana harus mana berani, mana barbar dan mana objektif. Dalam artian objektif bukan hancurin tower ya. Iya. Dalam artian tuh ya itu ngeset apa yang harus dilakuin detik ini, apa yang harus dilakuin detik tersebut, apa yang dilakuin detik kemudian kayak gitu. Sayang banget ya. Tapi ya udahlah, namanya alter ego ya. Sebenarnya itu masalah tiap tahun sih buat alter ego ya. Tiap musim buat alter ego. Harusnya sih dengan udah berkali-kali seperti ini ya mereka harus tahu lah harus ngapain gitu. Belajar betul. Jangan kayak tim yang itu ya. Ya. Oke, kita lanjut ke tim selanjutnya. Ke tim yang sebenarnya saya berharap bisa lolos ke EWC. Karena keren, tapi sayangnya harus pulang duluan oleh raja-rajaan itu. Jadi Geek Fam ya guys ya. Dia sekarang ada di peringkat 3. Kayaknya musim lalu dia juga peringkat gua lupa 3 apa 4 gitu. Nanti buat teman-teman yang tahu langsung tulis di kolom komentar ya, lupa soalnya. Geek Fam yang kalah 4-1 di ini ya, di format BO7 pertama. Di MPL ID ya. Biasanya kan final bracket tuh tetap BO5 gitu. Dan sekarang final lower bracket pakai BO7 gitu. Yang harus kalah 4-1 ya. Kalau menurut saya emang full kalah mekanik sih kalau gua rasa komposisi pemain dari RRQ itu udah sempurna banget guys, agak susah untuk sedangkan untuk Geek Fam mereka juga ada bawa pemain baru ya, ada Mekit, ada Kenski, 2 rookie kan. Ada Gops yang musim ini baru main full, setelah musim kemarin dia gantian sama Veldora. Terus sama Aboy dan Baloy yang Kenziski kan tadi Baloy yang tangannya kena kardinal. Iya, itu bukan kardinal dong. Kardinal mah pemimpin. Kardinal mah yang punya Onyx ya, bukan. Iya. Pokoknya sindrom tangan yang bikin dia suka kesakitan. Itu sempet R7 sempet juga tuh ya. Iya, yang juga dialami sama R7. Nah, katanya itu Mas, di game pertama Geek Fam lawan RRQ itu kesakitan itu muncul, sakitnya itu muncul lagi. Si Bale ngomong ke teman-teman media kalau sakit tangannya itu yang akibat sindromnya itu muncul waktu di game pertama. Ketika Geek Fam menang. Jadi ya sebenarnya si Baloy sendiri juga bilang itu nggak mempengaruhi kekalahan timnya. Tapi ya kita juga tahu tangan yang sakit itu ya pasti mengganggu banget. Apalagi tangan itu dipakai terus buat begini kan ya. Sakit. Lama-lama juga capek akan mengganggu juga. Secara konsentrasi juga pasti itu keganggu. Benar banget sih Mas. Gua apalagi si Baloy itu juga dia
IGL istilahnya kayak in game leader gitu. Pressure-nya lebih tinggi ya. Pressure-nya lebih tinggi dan dia juga harus ngatur temennya harus ngapain. Pasti shot call dia juga kurang lebih akan terganggu juga ke rotasi timnya juga gitu. Jadi ya sebenarnya kita bukan kayak alasan RRQ menang cuma gagal Baloy sakit, bukan gitu. Jangan mikir kayak gitu. Tapi ya kita tahu kalau Baloy, kita sih harapannya Baloy bisa istirahat sih. Amin. Untuk ini ya untuk musim yang lebih ya kalau misalnya emang sudah waktunya mengambil rehat ya silahkan rehat sih. Baloy itu udah 6 tahun main di eSport Mobile Legends gitu dan ya sempat sih ada kayak postingan yang aku lihat gitu, Baloy udah 6 tahun terus belum pernah dapat piala, apakah sudah saatnya Baloy rehat gitu untuk jadi coach gitu ya. Sebenarnya disayangkan sih, Baloy itu termasuk salah satu pemain yang cukup humble kepada media. Dia kalau ngejawab itu bagus banget, bahasa Indonesianya bahasa Indonesia banget, kayak orang Cipayung kalau ngeliat ngomongnya jauh lebih baik dari banget. Bahasa Indonesianya Kairi ya. Iya, Kairi dia masih campur antara Indonesia Inggris. Walaupun dia udah jauh lebih baik dari musim lalu gitu. Tapi Baloy itu udah kayak orang Cipayung kalau menurutku. Bener kayak lokal. Iya, kalau dia misalnya jual pempek terus dia bilang kita pempek lokal, percaya banget aku. Sumpah aku percaya banget gitu. Jadi buat Geek Fam, buat teman-teman yang bilang Aboy dibayar, kalian parah banget sih. Itu gue tahu awal dari mana. Itu dari streamer juga, Mas. Iya, ada satu streamer yang bilang pro player dari RRQ juga. Ada juga yang ini dari CEO yang bilang suruh cek rekeningnya Aboy dan pacarnya itu ngasal sih. Dan buat kalian yang langsung percaya tuh kalian nanti tolong disensor ya. Ya dalam artian gini loh guys. Disensornya pakai dalam artian tuh ketika game pressure itu dengan hadiah bisa dibilang tuh ketika lu menang lu bakal masuk grand final dan masuk EWC otomatis pressure-nya tuh bakal sangat amat tinggi. Mentalitas orang tuh kan kita nggak ada yang tahu ya. Mungkin sebelumnya ada masalah atau apapun ya, gue tahu secara profesional itu nggak boleh, cuman kita nggak bisa langsung nge-blame satu orang bahwa dia ngelakuin itu dengan langsung tujuan yang lain gitu. Bisa jadi juga itu kesalahan dia, pure kesalahan gitu. Emang ya kalau misalnya kita lihat terutama yang jadi fokus kan yang gamenya Aboy kena 070 pakai Luoyi. Kalian kalau lihat game dari awal sampai akhir terus kalian main mungkin kalian 013-0 yakin aku. 15 lah. 015 gitu. Soalnya ya emang bener-bener Aboy itu ditekan banget gitu ya, wajar lah kalau 070 apalagi pakai Luoyi yang nggak bisa kabur gitu. Wajar gitu 070 ya. Jadi buat kalian yang bilang yang masih berpikir Aboy dibayar lah, Aboy disogok atau apa, itu nggak ada, kita pastikan nggak ada dan tobatlah kalian yang ngomong kayak gitu. Stop lah guys. Stop guys. Oke, kita masuk ke babak utamanya. Oke, ini dia 2 tim teratas kita, yaitu yang pertama, juara kedua adalah RRQ Hoshi. Coba ada lihat. Apa dengan RRQ Hoshi? Sebenarnya kejatuhan RRQ Hoshi ini sudah cukup terlihat ketika di 2 game pertama ya. Belum diupdate. Mas Pavel. Halo website MPL ID. Diupdate Mas Pavel. Oh, bukan, sekarang Mas Jonah. Jonah, please update the bracket please. Loh. Malah overlay-nya yang diupdate coy. Overlay-nya capek dengan MPL. Oke, kita pakai yang atasnya aja yang udah update. Ini belum update nih. Kalah sama Wikipedia. Oke. Di 2 game di hari Minggu itu kita dapat 1 game yaitu grand final antara Onyx dan juga RRQ. Nah, yang jadi utamanya adalah RRQ. What happened with you RRQ? Nah, di 2 game awal yang tiba-tiba mereka langsung kalah 2-0 itu sebenarnya sudah agak kelihatan ini RRQ kenapa nih? Ketakutan yang sudah kita mention berkali-kali di video sebelumnya tentang konsistensi akhirnya terjadi lagi. RRQ gagal ngasih juara ke RRQ Kingdom lagi runner-up lagi di tahun yang sama. Kok suka di tahun yang kedua deh. Kok suka banget ya jadi Arsenal ya? Waduh. Jagain piala orang. Ya ampun. Tapi sebenarnya kejatuhan kita tadi aku bilang dari 2 game awal ya. Sebenarnya udah lebih kelihatan lagi waktu di final upper bracket malah. Oke. Waktu Onyx ngalahin RRQ 3-1. Di situ udah kelihatan kalau Onyx lebih siap dibandingkan mentalnya RRQ. dari gameplaynya, secara gameplay, secara tim apa segala macam dari belakang-belakangnya tuh Onyx kelihatan lebih siap. Tapi di grand final sebenarnya sempat ada secerca harapan Jil. Waktu kalah 2-0 tiba-tiba salib tuh 3-2. Oh betul. Ingat gak? Ini kan yang kita datang ke Kingdom udah mulai. Iya sudah mulai
ada yang beginilah, ada yang begini, ada yang habis pakai Granger terus dia begini di kamera tuh. Ada yang juga nih. Ada yang begini ya, banyak lah kayak gitu. Sampai di game ke-6, ingat gak sih waktu di game 6 kita di belakang yang RRQ unggul, kita udah bilang nih, udah ini RRQ ini mah. Sumpah guys ya. Sumpah iya. Gue udah bikin caption RRQ menang, sumpah. Masih ada di draft, mau lihat gak? Nih gue tunjukin ya. Masih ada di draft nih. Karena di game itu sebenarnya benar-benar RRQ itu mendominasi banget kan. Kayak secara grafik juga. Sumpah masih ada. Kelihatan gak? Udah nih. Yang mana ya? Sini. Tuh. Bisa. Nah, lihat tuh. Gue tinggal post nih. Ini tinggal post tuh. Gue tinggal post nih. 42 tuh. 42 kan itu. Iya buat RRQ. 42 buat RRQ udah tinggal post. Sumpah. Udah pakai muka Sujin paling ngezoom tuh. Sumpah, captionnya udah siap, lagunya udah siap, udah dipilihin. Tuh. Udah siap ngepost gua. Kita semua udah merasa ini gamenya RRQ udah 42 gitu. Betul. Tapi ya balik lagi ternyata mental juara 5 kali dari 4. Iya. Mental juara yang udah dimiliki 4 pemain Onyx itu sudah terbukti gitu. Kalau misalnya mentalnya gila banget kuat banget sih. Kita yang di lapangan tuh ngerasain banget sih. Betul. Hype-nya yang auranya tuh sampai ke penonton guys. Dalam artian ketika kita ngelihat muka Kibo tuh, wah ini orang pede banget. Ini orang nih pede, udah jago pede. Wah. Betul. Dan itu benar-benar ini sih. Dan mungkin fun fact mungkin banyak yang sadar juga, tapi aku dari belakang kan kelihatan waktu selesai menang Onyx 3-3 tuh yang main. Itu kan mereka ke belakang semua. Ada satu pemain di belakang, rambutnya berwarna. Aku yakin sih itu Kibo, antara Kibo itu Kairi yang rambutnya warna-warna cerah itu kan. Dia tuh teriak. Apa? Teriak, bener-bener teriak. Jadi sambil masuk, dia kan paling belakang. Dia teriak, "Woi!" Masuk gak itu? Jangan, semoga gak masuk ya. Kasihan gini. Aman ya. Itu keren. Jadi kayaknya sih itu menjatuhkan mental. Menjatuhkan mental Eric yang dia kan masuk dari kiri. Kalau ini kan ke kiri, Eric ke kanan. Dia paling terakhir dia wah gitu. Kan kelihatan kan kayak gini kan. Kayaknya sih tuh Kibo. Dan itu kayaknya sih sedikit banyak mempengaruhi mental tim Eric ya. Menurutku ya. Terutama mereka juga ada pengalaman yang bisa dibilang seru nih Mas di regular season. Onyx ketika mengalahkan RRQ, masih kan enggak? Kairi yang berdiri. Oh iya. Langsung wow. Terus langsung mendapat langsung Pak Ape bikin klarifikasi, langsung Kairi diserang gitu ya. Tapi ya guys ya. Tapi serangan kali tidak menjatuhkan mental Kairi, percuma. Kairi gitu. tetap menang MPL Indonesia season 15. Tapi grand finalnya aku mau bahas dikit soal game 7 terutama. Game 7. Yang mana Mas Ade Setiawan yang restream langsung di ini. Dia itu bilang draftnya RRQ itu bagus. Lebih bagus dari Onyx. Banyak juga yang setuju kalau draftnya RRQ itu bagus. Dia ngedinai Kairi pakai Baxia, terus dia ambil assassinnya Kairi sampai akhirnya Kairi harus pakai Suyo yang di playoff itu nggak terlalu kuat kecuali dipakai sama Mekits. Betul. Itu pun Mekits akhirnya kalah sama RRQ kan di final bracket gitu. Max benar-benar maksa Kairi pakai hero seadanya gitu. Yang adanya Suyo. Ya, pokoknya secara draft pick hero-hero kuat itu ada di RRQ. Baxia, Hayabusa, Granger. Terus romernya siapa sih kemarin, lupa aku. Kayaknya ini deh, Kalea deh. Kalea bukan. Lupa ya. Intinya 3 hero OP ada di kiri semua. Di kanan lebih ke hero power sebenarnya. Ada si Safiro pakai Cloud D. Yang sebenarnya kalah laning sama Granger. Terus ada parsanya Sans. Gila Sans gitu. Itu kalau parsanya emang ini dia banget kan. Iya. Yang mana kita pikir akhirnya RRQ bisa menang mudah atau minimal sengit. Ternyata kebanting. Itu jauh banget loh Mas bedanya Mas. Iya. Gua pas udah menit 8 tuh udah bisa ngelihat bahwa RRQ kayaknya udah nggak bisa. Nggak bisa gitu dengan ini. Profesor MLBB juga bikin satu video ketika Granger kalah laning sama Claude, itu lucu banget. Bisa. Banyak nanya, kok bisa? Gitu kan. Tapi ya pada akhirnya ya mental berbicara. Game 7 adalah penentuan. Satu tim menang, satu tim kalah gitu ya. Akhirnya Onyx membuktikan bahwa mereka punya mental yang lebih baik gitu. Walaupun sebenarnya di sini aku juga ngasih apresiasi buat tim coach yang menurutku draftnya improve banget sih. Oh ya jelas. Secara draft benar-benar improve banget. Yang ini mulai pertama first pick Baxia, siapa yang ngira first pick Baxia kan? Itu sempat kita bahas juga Mas ya di podcast esports sebelumnya bahwa kunci dari kemenangan itu nggak cuma lagi gameplay dan juga mental, tapi juga tuh draft picknya harus lebih unik. Iya, dan sih? Berhasil gitu. Menurutku
bukan hanya draft picknya bagus tapi juga bikin draft pick lawan jelek gitu. Betul. Sayang eksekusinya jelek. Eksekusinya jelek. Aku kalau jadi coach catch good ya dia lagi nih ya. Gitu. Magnus Robert. Gitu, langsung pergi ya kayak tim kocak ya. Tadi ini lagi jadi headlines. Lawannya takut karena kalah dari Magnus. Oh iya. Yang menang ngamuk, yang kalah takut ya. Oke. Kebalik lah. Kita lanjutin lagi. Iya, jadi ya pada akhirnya Onyx layak jadi juara sih. Ya, gua rasa ya untuk Onyx sendiri tuh udah punya beberapa kepingan yang hilang tuh udah kembali. Mulai dari performa Kyrie yang bisa dibilang kembali lagi, keren banget lah intinya. Udah gitu coaching staffnya jadi lebih strong setelah kembali coach Shep. Udah gitu Savero-nya bisa dibilang ngangkat-ngangkat juga. Gue rasa menurut gue ini Mas ya, gold laner terbaik di Indonesia hari ini jatuh ke Savero. Yes. Kalau di first teamnya siapa sih, lupa gue. Kayaknya Savero sih. Kita cek di ini ya, kita cek di IG-nya Upstation. Bisa diliatin IG-nya Upstation. Sebenarnya kita di IG Upstation ini mana Bapak produser ini? Kita hilangin dulu ini ke bawah. Ada. Kita bikin headline-nya sebenarnya juga agak ini ya, agak spicy. Iya. Yang ini lebih layak ke bawah. Bukan. Agak jauh sih ke bawah terus, sih. Terus. Mana first team, second team ini? Terus, yang ini lebih masuk akal tuh. Kita nggak salah dong. Kita nggak salah dong. Oke, langsung. Sebenarnya di komen ini ada yang bilang oh maksudnya yang Dream Team tidak masuk akal gitu. Iya. Oke, langsung kita bisa ngomong gitu. Oke, kita lihat slide kedua. First teamnya siapa? Sebenarnya Savero nggak masuk first team, second team ya sayangnya. First teamnya Eman. Ya oke lah. Eman oke lah. Second teamnya? Geser lagi. Sito. Kalah sama Savero. Sayang sekali, sayangnya. Ya menurutku sih Savero dengan pengalamannya yang masih nol ya di MPL sebelum dia kan baru masuk musim ini. MDL ya, dari MDL. Enggak, dia dari Lignas. Dia dari Lignas. Berarti kalian kalau mau tahu Savero itu salah satu pemain yang bawa Onyx apa ya? Onyx Prodigy iya. Juara Lignas 2024. Oh iya, yang bener dia sama Lutfi. Yang bikin dia dihukum 4 match pertama. Tapi ternyata itu membangkitkan mental mereka ya. Apa itu Bennett? Gua sikat semua kata Lutfi dan Savero ya. Jadi ya emang Savero ini bagus, keren sih. Cuma ya itu balik lagi ya, Savero ini masih darah muda. Dia masih minim pengalaman sebenarnya. Ada yang komen Mas, loh, kok yang ikut SEA Games nggak ada di first team dan second team? Ya itu jelek dia. Dia bagusnya di SEA Games nanti. Amin. Bagusnya di SEA Games sama di ISF. Di MPL guys, kita aminkan lo guys. Ini emang dia jelek, tapi dia akan bagus di SEA Games dan ISF 2025. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Aku rindu timnas Indonesia menang. Amin. Oke. Balik lagi soal Savero. Ini kita bisa hilangin dulu aja. Takutnya ada yang panas. Soal Savero ini nanti kita udah bahas. Kita masih mau bahas Grand Final nggak nih? Kayaknya udah sih. Udah cukup ya, karena Grand Finals. Aku sebenarnya sedikit mau bahas Grand Finals musim ini seru. Tapi masih belum bisa ngalahin Grand Finals season 6. Season 6 lebih seru lagi ya? Season 6 yang RQ lawan Arterigo. Iya. Yang game menang ya? Kalau ini kan game penentuannya easy win buat Onyx kan. Kalau game season 6 itu game penentuannya sampai 40-an menit ke atas bukan. Yang RQ sampai kalah terus akhirnya RQ ngebalikin gitu. Yang ini RQ sampai kalah akhirnya kalah. Berarti nggak hampir kalah, emang kalah ya. Emang kalah. Tapi ya itulah. Ya itulah Grand Finals. Sekarang karena menurutku sekarang kita fokusnya sudah harus internasional. Yes, internasional, MSC, EWC, apapun itu, let's go. ISF. Bahas internasional di Savero terutama ya. Dia kan minim pengalaman ya di internasional. Semoga sih teman-temannya yang sudah pernah berangkat ke Riyadh sana bisa mengangkat mental dari Savero itu sendiri. Amin. Dan aku juga berharap cewek itu tetap dibawa sih ke Riyadh. Cewek ya. Buat nge-push Savero. Penting ya. Ayo main yang bener. Kalau cewek gitu. Jangan lupa book tiketnya hari ini juga. Iya. Soalnya pasti banyak yang nonton ke sana. Betul. Jadi ya gitu deh. Oke, kita sudah bahas RQ, sudah kita bahas Onyx, udah kita bahas Geekfam dan semua pemain-pemain yang lainnya, tim-tim lainnya. Jadi kita akan ke akhir dari ini, kita bakal ngapain nih Mas?
kita bahas peluang tim Indonesia di EWC 2025. Oke, di MSC. Oh, di MSC, sorry. Tim Indonesia yang tadi kita belum bahas ONIK. Udah dong. Udah tadi. Udah. Enggak, ONIK yang Indonesia ID. Oh iya, itu ada sedikit ini juga nanti, guys. Nanti disclaimer aja nanti ya. Jadi guys, si cewek itu sempet panas lah ketika ngomongin bahwa ONIK Esport itu ONIK Indonesia. Dalam artian ya memang base-nya itu di Indonesia, jadi nggak perlu lagi di-mention ONIK Indonesia yang jadi teman-teman tuh cukup ONIK Esport, itu emang dari Indonesia. Sedangkan yang dari Filipina ONIK PH. Ya, jadi gitu guys. Jadi ya mungkin kalian ngerasa apaan sih kan buat ngebedain gitu. Enggak, bedanya justru di situ. Di ONIK Esport sama ONIK Philippines. Betul. Kalau kalian lihat Instagramnya itu pisah tuh. Pisah ONIK PH. Jadi nggak ada ONIK ID, nggak ada ONIK, maksudnya nggak ada ONIK ID gitu. Ada ONIK Esport dan adanya ONIK Esport yang benar-benar bahas ONIK ID sebenarnya, ONIK Indonesia gitu. Jadi ya pada akhirnya kalau kalian mau tahu ONIK Esport itu apa ya ONIK Indonesia. Betul ONIK sekali. Philippines itu beda ini kayaknya, beda apa ya? Beda peranakan. Betul. Jadi ya dalam artian itulah guys. Jadi kalau di MSC jangan bilang ONIK ID versus ONIK PH, tapi ONIK Esport lawan ONIK PH versus ONIK PH. Atau ONIK lawan PH, ONIK lawan ONIK PH. Iya kayak gitu. Jadi atau Kairi lawan King Kong gitu. Nah, oke, kita langsung ke peluang nih guys. Jadi dua tim Indonesia yang bakal terbang ke Riyadh yaitu adalah RRQ Oshi dan juga ONIK Esport. Dari keduanya nih gue bisa bayangkan bahwa mereka bakal awalnya bakal sangat mulus sih gue rasa keduanya. Terutama ONIK ya. Karena ONIK udah sangat step up dan gue rasa udah cukup kuat mentalnya. Yang jadi concern utama adalah game setelah mungkin ada group stage ntar Mas ya. Kita lihat di Wikipedia. Belum, guys, sebelahnya Pak. Sebelah ya itu. Nah, MLBB Mid-Season Cup. Jadi dia formatnya ada wildcard buat nyari satu tim terakhir buat lolos. Terus format di bawahnya tuh dia pakai format apa ya namanya? Aku lupa. Bukan kayak group stage biasa gitu. Jadi coba ke bawah. Itu Mas, teams will randomly drawn into two groups. Enggak, di bracketnya agak beda tuh. Terus jauh. Nah, ini nanti timnya kalian bisa lihat di Wikipedia aja ya. Masa kita ngomong satu-satu, pemainnya juga belum. Ini wildcard. Ini wildcard bawa lagi. Ini terus belum lagi. Belum. Nah, ini group stage. Oh, ada crossover match berarti ini. Bukan, itu buat wildcard. Oke. Bukan. Nah, ini dia. Jadi atas lagi grup aja. Nah, ini dia bracket view. Nah, nanti satu grup itu kan ada 16 tim. Satu grup itu ada 8 tim. Coba lihat di ini grup view coba. Itu grup view. Atas. Nah, nanti dibagi 8 tim. Nah, 8 tim ini nanti diacak. Diacak lawannya. Intinya siapa yang berhasil menang 1, 2, 3 kali. Yang menang 2 kali itu bakal lolos ke playoff, knockout stage. Sedangkan yang sudah kalah 1, 2, yang kalah 2 kali dia langsung pulang. Gitu. Jadi cuma 4 tim yang lolos ke knockout stage. Buat kalian yang mungkin masih bingung ya, ini bracketnya kayak gimana sih? Intinya 8 tim ini nanti diacak lawannya. A lawan B, C lawan D kayak gitulah. Terus nanti yang menang maju ke upper bracket semifinals, yang kalah turun ke lower bracket. Nah, nanti yang menang di upper bracket semifinals itu lolos ke playoff. Yang nanti kalah di lower bracket, intinya yang kalah di lower bracket bakal pulang. Ya intinya kayak gitu. Agak pusing ya. Agak pusing memang, tapi mungkin untuk mempersingkat waktu EWC ya. Karena EWC itu kan gak cuma Mobile Legends, ada banyak game lah. Banyak banget game ya. Hampir semua e-sport ada ya? Hampir semua e-sport ada. Semua e-sport ada Mas. Apa coba mention yang gak ada? Crossfire aja ada. Ini Magic Chess. Oh iya sih. Yang ada tim biru itu bikin divisi Magic Chess tapi nggak ada di EWC itu. Oh iya, kocak. Ada tuh. Atau kocak ini kocak lah. Apa sih yang tebak-tebakan ini? Oke, langsung skip aja. Tetris gak ada. Oke, kita langsung ke bawah lagi mungkin ya, kita cek. Coba Jo cek bawah lagi Jo. Kita lihat playoff ya. Terus. Nah, ini dia knockout stage-nya dia nggak ada lower bracket. Nggak ada lower bracket ya, berarti langsung pulang ya. 8 tim yang lolos itu. Jadi kan 4 tim dari grup A, 4 tim dari grup B. Berarti langsung pulang ya, Mas? Langsung pulang. Waduh. Itu dia, padahal tiket Riyadh ke Indonesia mahal. Jadi buat tim-tim Indonesia jangan pulang duluan. At least 3 besar lah bro. Biar bisa nyobain dulu makanan-makanan Dubai. Makanan Riyadh. Iya. Daging unta goreng, gitu kan. unta Tapi goreng. ngomongin soal peluang ya tim Indonesia di ini, aku salah satu orang yang
kayaknya agak pesimis kalau tim Indonesia mainnya masih kayak gini gitu. Karena kalau kita lihat tim Philippines yang tim jadi pesaing kuat ya, pesaing terkuat gitu ya. Mereka itu benar-benar adu makro, adu mikro. Di Indonesia adu blunder. Siapa yang blundernya paling dikit, dia yang menang. Masalahnya blundernya ini banyak-banyakan. Bener juga ya? Bener-bener jadi kayak oh nih aku blunder. Yang akhirnya blundernya paling dikit yang menang. Gitu. Dan itu bahaya banget buat buat keberlangsungan kita di turnamen internasional gitu. Berarti, karena lawan itu udah sama-sama kuat gitu. Dalam artian gini Mas, kita memberikan harapan kita sepenuhnya kepada luck. Iya gak sih kalau kayak gitu? Iya, jatuhnya kayak gitu. Kalau gue hoki gue nggak blunder. Kalau gue hoki, kalau gue nggak hoki gue blunder. Kalau gue hoki gue nggak blunder. Udah. Iya, kalau gue nggak hoki, blunder gue jadi kekalahan gitu. Kalau gue hoki, blunder gue masih bisa ditahan, masih mungkin menang gitu. Masih nunggu blundernya lawan. Makanya. Sedangkan ya itu kalau di Indonesia mungkin masih bisa dikonvert jadi kemenangan. Sedangkan perwakilan Filipina ada tim Wicked PH dan Onyx PH, dua tim raksasa monster ini. Dua tim monster ini mereka udah adu makro kemarin di Grand Final MPL PH Season 15 itu. Jadi ya kalau misalnya kita blunder ya udah mereka bisa memanfaatkan itu gitu. Jadi ya kalau misalnya terutama RRQ aku kayaknya harus mengini RRQ nih, karena kalau aku jadi coach agak kesel juga draft kemarin itu dibikin kalah gitu. Jadi kalau misalnya RRQ masih mainnya kayak gitu ya wassalam. Kalau kita masih berharap kepada hoki yang bermain di Tarkam. Iya, laki-laki kita bilang nice try and thank you lagi. Itu kalau kita berharap 100% ke hoki yang lagi main di Tarkam, Liga Tarkam. Hoki Caraka. U23 dong. Au. Kita nggak bisa ya. Hoki Caraka nggak mau main di Mobile Legends. Maksudnya dalam gini Mas, ketika kita masih berharap kepada itu terus-terusan, yang kita kapan bisa menangnya, bro? Ya kita sebagai media juga tinggal kalau misalnya kalian mau kita tinggal nyiapin nice try and thank you ya kita mulai siapin dari sekarang aja gitu. Iya. Ntar gue taruh di draft dah kayak Ricky kemarin dah. PHP. Jadi ya itu ya. Tapi ya sebenarnya secerca harapan itu ada di Onyx Esports sih menurutku ya. Karena kemarin mainnya sih lebih banyak yang bilang mainnya mirip Onyx PH udah. Banyak yang bilang gitu, walaupun ya menurutku sih enggak sih, itu ciri khasnya itu sendiri sih, ciri khasnya. Siapa Onyx Esports itu sendiri. Onyx PH emang rapih ya guys. Cuman dia kayak punya nafas sendiri gitu loh. Tiap ini sudah dikalkulasi, sudah dihitung gitu. Aku penasaran juga gitu siapa IGL-nya di ini kan. Walaupun mereka pakai bahasa Filipina. Kita nggak akan paham juga gitu. Tapi ya itu sih aku sih harapannya dengan lolosnya Onyx ID dan Onyx Esports dan RRQ ini, ayolah jangan kayak EWC musim tahun lalu. Janganlah guys. Jangan yang kita pulang di group stage lah. Ya guys, janganlah guys. Walaupun dengan format yang lumayan fresh. Ini dengan format yang terutama di playoff yang kalah langsung pulang. Siapa tuh? Bunyi apa, Cok? Bunyi apa itu? Kalau mau ngomong sini aja, enggak usah ini. Sabar. Oke, kita sudah ngebahas semua ini dari tim yang ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Jadi dan juga kita udah ngasih bisa dibilang solusi dari kita lah Mas ya, untuk memperbaiki mikro makro dan juga stop bergantung pada Hoki Caraka. Hoki Caraka, pemain Persis. Pemain mana sih dia? Pemain ini. Ya itulah. Ya. Jadi ya kita harapannya di EBC nanti bisa lebih berbicara. Betul sekali. Jangan pulang lebih awal. Ya. Kita malas bikin beritanya kalau biar minimumnya itu jangan pulang lebih awal lah ya. Iya, jangan kayak musim lalu. Dan harapan kita menang. Ya, menang. Bisa Gak cuman harapan kita gak cuman pulang lebih awal, tapi malah harus menang. Please Indonesia, please RRQ, please Onyx. Ya, jadi saya nggak bosan. Aku sih takutnya kalau kita kayak gini terus. Ya. Walaupun kita secara engagement nomor 1. Ya. Kalau tiba-tiba di turnamen internasional kita cuma dapat satu slot kan, satu coba masuk kan, sedih gitu. Malaysia udah merasain itu loh. Oh iya, SRG ya sekarang yang berangkat ya. SRG sama Homeboys. Mereka dua gagal, SRG juara MSC. Oh. Gitu. Jadi SRG PH, SRG OG. OG. Ada Sep coy pas lagi ngangkat. Oh iya, dia technical apa gitu. Technical director kayak technical ini siapa? Kalau di timnas tuh Simon Tahmata. Pokoknya keturunan Maluku lah dia guys. Oke, udah semua Mas? Udah semua. Jadi ya kita udah berdoa ya. Kita udah berdoa semoga ini
jadi titik balik kebangkitan tim Indonesia di turnamen internasional. Ingat kita udah terakhir menang internasional itu MSC 2023. Udah hampir. Sekarang itu 2025, 2 tahun. Masa kita kalah lagi? Jangan, please bro. Minimal ya udah nggak apa-apa, Onyx lagi yang menang, tapi minimal menang lah. Ini dibawa pialanya udah gitu. Sampai desperate kita sampai udah Onyx tadi yang menang dah nggak apa-apa gitu. Iya, kita kayak bikin berita sampai bingung ini kapan menang nih orang nih tim Indonesia, masa nice try mulu. Datang ke Onyx STF, pialanya yang dipajang pialanya Onyx PH lagi. M6 itu yang jadi di Onyx STF itu ada ya Mas. Ada piala kabinet M6 gitu ya, kayak Madrid gitu bukan, ya. Dia kayak bukan kabinet, kayak satu ruangan, kayak studio kita yang luar biasa besar. Iya. Jadi dipajang tuh piala-pialanya. Nah, kayak Madrid ya? Ya, yang di tengah tuh M6 tuh. UCL-nya tuh ya? Iya, pas diangkat dilihat Onyx PH ya. Onyx ID tuh. Woi, sabar. Ya. Oke. Kalau begitu sudah semua kita bahas. Ini kayaknya ending dari episode hari ini, Mas. Betul. Terima kasih buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir. Sebenarnya kita di awal kita lupa menyebut bahwa teman-teman brand mungkin dari tadi udah banyak yang nggak fokus ya waktu kamera fokus di sini. Kok ini ada logo Samsung? Ya, karena Samsung menaruh smart monitor terbaiknya di sini untuk jadi pajangan kita, untuk kita pamerkan ke teman-teman bahwa smart monitor ini benar-benar smart. Jadi buat teman-teman brand, bukan teman-teman brand ya, buat brand-brand buat brand-brand yang mau keren placement, seperti Samsung ini, naruh placement kayak gini, langsung saja email ke business inquiries yang ada di deskripsi. Atau bisa langsung DM Instagram kita, guys. Nanti sama aja kita forward emailnya juga. Iya, betul juga. Nah, nanti sama aja logonya bisa ada gini kayak Samsung. Nanti kita ganti misalnya apa ya, ayam gepuk Pak Gembus. Nah, kita pajang nih di sini ayam gepuk Pak Gembus. Nanti atau, kita ngobrol sambil makan Pak Atau teman-teman yang mau promosi filmnya bisa misalkan di sini Breaking Bad gitu atau Naruto Uzumaki pakai atau Boruto anime jelek ditaruh atau sini. Jumbo bisa. Jumbo udah 10 juta dia enggak butuh kita, curang. Oke. Langsung Mas. Jangan lupa buat subscribe yang sudah mampir. Ya. Sengaja atau enggak sengaja. Ya. Buat yang enggak sengaja jangan lupa buat subscribe YouTube Station. Tinggalin like dan juga komen di kolom komentar. Akan kita bacain dan request kalian yang asik bakal kita turutin. Yes, apapun itu ya. Kayang boleh? Kita nyuruh anak baru kita kayang di depan sini kita mau. Mas, sini, mas, anak barunya ada di sini nih. Kita suruh dia buat kayang di depan sini. Kayang ya. Oke. Sosial media. Oke, jangan lupa juga follow Instagram kita, ada Twitter kita juga, ada YouTube kita, ada TikTok kita juga, dan semuanya di @upstationmedia. Tinggal langsung search aja di search box, nanti muncul semuanya warna kuning dan juga warna hitam. Betul. Dan jangan lupa subscribe YouTube kita. Kita bakal kayang di MPL Arena jika kita mencapai 50.000 bulan ini. Ya. Tapi anak baru ya yang anak baru yang tadi. Jadi ntar pas Kairi masuk media room dia kayang. Pasti Kairi akan bertanya. What is this gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Oh ya, kita mau ngingetin bahwa kita lagi ada event nih, Clippers. Jadi teman-teman bisa dapat duit dari nge-clip. Gampang banget, easy banget, bisa dapat jajan lebih. Betul. Dan ya, ini dia linknya, bisa langsung cek di Instagram kita, udah kita pin, langsung aja join guys. Oke. Dan terakhir kita juga akan ada, udah ada di Spotify. Jadi buat kalian yang suka mendengarkan kita yapping tapi muak dengan lihat muka-muka kita, langsung saja kunjungi Upstation Media di Spotify. Oke. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya dan see you on the next season MPL. See you guys. Mungkin MSC kita bahas ya. Bahas lah. Ya udah. Kalau kalian komen kita bahas. Oke. Terima kasih guys. Thank you.